Sup gengs, balik lagi channel Nggak Jelas Gua Palas ya. Channel kabar gembira, AFC dan FIFA tolak mentah-mentah permintaan Bahrain. Yes, kabar terbaru kita lihat karena ini Bahrain sudah semakin meresahkan ini ya dengan permintaan-permintaan konyolnya. Selain meresahkan ketika permainan dengan aksi guling-gulingnya, ini Bahrain jadi sorotan dunia nih sekarang. Memalukan sih, tapi sorotan memalukan. Kita nonton bareng, jangan lupa subscribe channel gue ini, share sama teman-teman lainnya. Nobar yuk, cari lah. Welcome all the presidents. Ini gue ambil dari YouTube Berita Timnas, channel Berita Timnas. Yes, kabar gembira pagi ini. AFC dan FIFA bakal menolak mentah-mentah permintaan Bahrain memindahkan laga versus Timnas Indonesia di luar Indonesia dan FIFA kembalikan kemenangan Timnas Indonesia usai Bahrain terbukti melakukan kecurangan nyata. Begini penjelasannya. Simak berita selengkapnya di channel ini guys. Karena namun seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya, luangkan waktu sedetik aja untuk kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dengan satu subscribe dari kalian semua, itu tandanya kalian adalah orang baik, tidak pelit dan pastinya cinta Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, Mimin ucapin makasih ya guys, dan mari kita lanjut. Sintayong. Ini Sintayong kemarin seperti ada tagar STY out ya, gara-gara dia blunder bikin strategi, formasi awal. Ya guys, sikap Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA yang meminta kepada AFC dan FIFA agar pertandingan lawan Timnas Indonesia pada Maret 2025 digelar di tempat netral sungguh bikin gempar dan gemas pecinta sepak bola tanah air. Kita udah tandang turut diketahui bahwa Timnas Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Namun belakangan ini Bahrain menyatakan tak mau bertandang ke Jakarta karena alasan keamanan. Pernyataan itu pun telah disampaikan Bahrain kepada AFC dan FIFA. Soal alasan keamanan, Bahrain mengaku khawatir dengan keselamatan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta. Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim Bahrain. Karena keamanan ini adalah prioritas utama kami, tulis pernyataan resmi BFA. Hal itu buntut dari hujatan masif oleh supporter Timnas Indonesia melalui media sosial terhadap Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga skuad Garuda versus Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah bias dan tidak adil membuat supporter Timnas Indonesia kecewa serta geram. Imbasnya tak hanya Ahmed Alkaf, Timnas Bahrain termasuk para pemainnya juga terkena semprot dan hujatan dari supporter skuad Garuda. Salah satu kekecewaan berat Indonesia yakni saat wasit menambahkan menit waktu tambahan babak kedua menjadi hingga 99 yang menyebabkan Timnas Indonesia kemasukan gol oleh Bahrain. Pertandingan pun berakhir 2-2. Terkait polemik tersebut, AFC pun sudah memberikan pernyataan resminya. AFC menyatakan akan menanggapi serius kekhawatiran Bahrain tersebut. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, tulis pernyataan resmi AFC. Minggu 20 Oktober, AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, tulis pernyataan resmi AFC.
Lantas, apakah FIFA dan AFC bakal mengabulkan permintaan Bahrain agar laga versus timnas Indonesia digelar di luar Indonesia? Permintaan Jawabannya adalah tidak bisa dan permintaan Bahrain tidak masuk akal dan ditolak. Betul. Berdasarkan informasi dari dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA, pada halaman 10 tertulis bahwa setiap tim yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi akan dikenakan denda. Selain itu, Komite Disiplin FIFA juga bisa memberikan sanksi tambahan seperti mendiskualifikasi tim yang mengundurkan diri tersebut dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, masih dalam halaman 10 tertulis bahwa pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan, maka tim terkait bisa dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin FIFA. Pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan kecuali dalam kasus force majeure yang diakui FIFA dapat menyebabkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta terkait oleh Komite Disiplin FIFA sesuai dengan Kode Disiplin FIFA. Dalam kasus tersebut, Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan diulang, bunyi regulasi FIFA. Kemudian, jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan karena force majeure atau keadaan darurat, maka FIFA bakal mengambil kebijakannya sendiri dan harus disetujui oleh kedua tim terkait. Jika asosiasi anggota yang berpartisipasi mengundurkan diri atau jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan karena keadaan memaksa, FIFA akan memutuskan masalah tersebut atas kebijakannya sendiri dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu. Jika pertandingan tidak dimainkan atau dibatalkan karena keadaan memaksa, konfederasi dan kedua asosiasi anggota yang berpartisipasi akan menyetujui resolusi yang akan disampaikan kepada dan disetujui oleh FIFA, bunyi regulasi FIFA. Terkait masalah Bahrain, pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain di Jakarta bisa saja dibatalkan atau dipindah ke tempat lain asalkan dengan alasan force majeure. Adapun alasan force majeure yang dimaksud itu seperti terjadinya bencana alam, konflik peperangan, ancaman teroris, dan lainnya. Sementara alasan Bahrain tidak mau main di Jakarta karena takut dengan ancaman netizen Indonesia tidak masuk dalam bagian force majeure atau keadaan darurat tersebut. Oleh karena itu, seharusnya FIFA dan AFC tidak mungkin mengabulkan permintaan Bahrain tersebut. Selain itu, dalam dokumen regulasi itu juga pada halaman 22 tertulis bahwa dalam keadaan luar biasa, FIFA dan konfederasi terkait bisa mempertimbangkan memindahkan lokasi pertandingan. Namun, pemindahan lokasi pertandingan itu masih di negara tuan rumah yang sama. Dalam keadaan luar biasa, FIFA dan konfederasi terkait dapat mempertimbangkan tempat alternatif yang akan berlokasi di negara tuan rumah yang sama. Konfederasi dan asosiasi tuan rumah harus diberitahu tentang rencana perjalanan asosiasi tamu setidaknya 1 minggu sebelumnya dan asosiasi tamu harus membuat ketentuan untuk mendapatkan visa, bunyi regulasi FIFA. Artinya, meskipun seandainya FIFA dan AFC menganggap alasan Bahrain tak mau main di Jakarta itu sebuah keadaan luar biasa, maka sesuai aturan, FIFA bisa memindahkan lokasi pertandingan, tetapi masih di wilayah Indonesia. Nah guys, pada akhirnya jelas dan paham kan kalian? Tentu ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Mimin kira soal permintaan Bahrain untuk pindah venue pertandingan itu bakal ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Justru yang menjadi masalah utama adalah kecurangan wasit Ahmed Al-Kaf dan Bahrain telah merampas kemenangan Indonesia di laga sebelumnya. Ini yang harus diselesaikan oleh AFC dan FIFA. Harus ada ketegasan dan keadilan. Gimana menurut kalian guys? Mari diskusikan di kolom komentar video ini. Pada akhirnya, itulah tadi beberapa berita timnas Indonesia pilihan hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya guys. Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ya, itu udah jelas ditolak ya, karena di beberapa podcast juga ditolak. Main tetap di Indonesia, nggak usah pengecut lah. Kita waktu itu sama Malaysia aja sampai sekarang sih. Antar supporternya itu gile, beringas weh, bakar-bakaran bendera. Tapi begitu main di masing-masing negara aman kok. Indonesia main di sana aman, Malaysia main di kita aman. Ini Bahrain ini memang sangat memanfaatkan posisi ketua AFC-nya yang orang Bahrain itu.
sangat memalukan dan mereka tuh sangat curang. Guling-guling FC namanya. Australia udah ngerasain, Jepang udah ngerasain, bahkan Arab Saudi pun udah ngerasain kemarin. Mereka sama ditambahin 3 menit juga. Gila sih itu. Dan itu sampai Arab Saudi aja kena, apalagi Indonesia yang baru masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dikerjain bisa-bisa. Caranya gimana supaya gak dikerjain? Ya caranya jago lah kayak Jepang dan Korea Selatan. Jadi mau dikerjain gimana pun, Korea udah jauh duluan. Thank you, itu dia berita timnas. Subscribe channel gue ini, bunyi loncengnya, sharing sama teman-teman lainnya. Kali jauh mampir di sini, channel nggak jelas gua Palasian Channel. Bye.